Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Hamdan syukranillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini di bulan Desember di akhir tahun 2023, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehat imannya, jiwa raganya dan yang lainnya, sehingga menjadikan kita untuk selalu fokus dan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah harus kita hitung-hitung segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka kita gunakan nikmat itu bernilai karunia, diwujudkan dalam aplikasi beribadah sehingga kita berupaya menjadi orang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya sampai pada kematian kita. Maka mari kita bersyukur, selalu dibuktikan dengan aplikasi kita, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pun kita harus berselawat dan bersalam kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir kelak. Saudara-saudaraku, mitra JIC di mana saja antum berada, sorban umat, seputar obrolan umat, alhamdulillah yang selalu disiarkan langsung oleh Radio Jakarta Islamic Center, suara peradaban Islam yang semoga selalu berada di hati mitra JIC sekalian. Semoga selalu istiqomah, memberikan penguatan, pencerahan dan juga kemanfaatan yang baik di dunia wal akhirah. Nah, kesempatan Jumat yang berkah ini, alhamdulillah sorban umat mengangkat tema menjadikan keluarga Qurani sepanjang hayat dalam tentunya perspektif kita sebagai muslim. Sebab saat kita ingin menjadikan keluarga kita, mau diarahkan kemana nih? Keluarga kita ini tentunya Islam mengajarkan kepada Rabbani. Nah, wujud Rabbani adalah dengan Al-Quran. Kesempatan ini, karena ini kaitan dengan keluarga juga pendidikan, kita mengajak salah satu narasumber kami yaitu Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin, Sarjana Agama. Alhamdulillah beliau sudah hadir lebih awal dari kita dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam keadaan ceria ya? Alhamdulillah. Sehat selalu ya? Berkat doa semuanya. Alhamdulillah. Menjelang kampanye nih Ustadz, gimana kondisinya? Banyak warna-warni di jalan ya? Kita kampanyekan Quran aja. Masya Allah. Ini yang harus kita pegang selalu dan menjadi pernyataan-pernyataan yang dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita kampanyekan Quran ya, secara pribadi. Nah, pembahasan kita adalah keluarga Ustaz. Ya, karena keluarga merupakan hal-hal yang menjadi basis dalam setiap masyarakat di lingkungan kita. Ya, langsung saja kita serahkan sepenuhnya kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin, dan kepada mitra JIC sekalian yang ingin bertanya nanti bisa mengirimkan kepada di link kami ya. Kita ini pakai YouTube apa pakai Facebook nih? Pakai YouTube ya. Alhamdulillah nanti kita akan mengirim linknya dan insya Allah kita akan membahas hal-hal yang nanti berkenaan dengan problem-problem yang dirasakan oleh mitra JIC sekalian untuk berbagi sama kita. Kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin, kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasul. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur tentu sama-sama kita aturkan senantiasa setiap waktu, setiap detik pada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam, sang penguasa alam yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang senantiasa mensyukuri akan nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan pula menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah pastinya kehadirat kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada ahinal kiram, host kita yang senantiasa ceria, Ustaz Hasan Nasir. Gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Alhamdulillah, selalu semangat dengan Quran. Itu yang terpenting. Ya, yang selalu semangat selalu ya. Baik, ya, tema kita kali ini tentang menjadikan keluarga Qur'ani gitu ya. Iya. Oke. Baik, mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada sesi dialog ya, sebagai sebuah pengantar bahwa berbicara tentang Quran, maka sesungguhnya kita berbicara tentang kitab suci. Karena di antara semua agama-agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibarengi dengan turunnya juga kitab suci. Tidak terkecuali kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Qur'anul Karim dalam hal ini. Kenapa kemudian Allah secara bersamaan dengan diturunkannya agama-agama samawi kemudian dibarengi dengan turunnya kitab suci, ini sesungguhnya bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, dan sekaligus bentuk dari begitu perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang namanya manusia, sebagai makhluk yang disempurnakan, sebagai makhluk yang dimuliakan. Sehingga Allah tidak hanya menurunkan din, tetapi juga Allah menurunkan panduannya, bagaimana menjalani din itu dengan benar, bagaimana menjalani din itu dengan baik. Tentu harus sesuai dengan keinginan yang menurunkan din itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga posisinya, kedudukannya dari semua kitab suci itu adalah sebagai panduan, sebagai pedoman. Nah, ini yang perlu kita camkan dulu, kita samakan dulu di awal. Nah, mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kita umat Islam, maka kehadiran atau keberadaan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita sebagai muslim dan sebagai mukmin tentunya, maka tentu tidak terlepas dari itu, bahwa kehadiran Quran itu idealnya dia menjadi panduan, menjadi pedoman. Pedoman apa? Pedoman di dalam kita menjalani aktivitas keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, harusnya terpotret atau tidak keluar dari koridor yang ditetapkan oleh Allah, yaitu melalui aturan-aturannya dari melalui Al-Quran Karim itu sendiri. Nah, itu yang hal yang harus menjadi kesepakatan kita, menjadi paradigma yang harus terbentuk dalam diri setiap muslim. Nah, kemudian terkait dengan itu, sesungguhnya Rasul melalui hadisnya yang tadi saya sampaikan itu luar biasa, memberikan jaminan, memberikan garansi. Rasul bersabda,
taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati Rasul. Riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dalam redaksi yang lain ada yang berbeda, tetapi intinya sama, bahwa Rasul memberikan garansi, kata Rasul, kutinggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal utama. Apa itu? Yaitu Quran dan Sunnah. Sepanjang kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya di dunia wal akhirah. Nah, ini sebuah jaminan sesungguhnya bahwa ketika umat Islam, khususnya kita ya sebagai umat Islam, berpegang teguh, artinya tidak keluar dari konteks Quran dan Sunnah, maka dijamin oleh Rasul tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat mananya apa? Akan aman hidupnya, akan nyaman hidupnya, akan tentram hidupnya, ya, tidak terombang-ombang atau terombang-ambing oleh dinamika kehidupan, ya. Jadi dengan bahasa lain bahwa ketika kita konsisten, tetap komitmen, berpedoman kepada Quran dan Sunnah Rasul, ya, maka jaminannya pasti akan bahagia. Maka kalau kemudian, nah ini bicara tentang fakta, kalau kemudian ada hal yang berbeda atau seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul, ya, misalnya, wah buktinya ada tuh orang yang baca Quran tiap hari, ya, menjadikan Quran sebagai bacaan hariannya, tetapi hidupnya morat-marit, banyak masalah, ya, tidak pernah selesai urusannya, selalu dapat ujian dan sebagainya. Nah, tentu dalam hal ini dipastikan bukan Qurannya yang salah, ya, bukan hadisnya yang tidak benar, ya, karena Rasul tidak mungkin berdusta, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apapun yang keluar dari Rasul, entah itu perkataan, perbuatan, sikap dan sebagainya, pasti atas bimbingan wahyu. Jadi nggak mungkin Rasul berdusta. Nah ini, jadi yang perlu dibenahi sesungguhnya bagaimana kita menyikapi Quran itu sendiri. Ini harus dibenahi. Nah, proses itu bisa dimulai dari, pertama adalah bagaimana kemudian kita meyakini betul dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, tanpa keraguan tentang Quran itu sendiri sebagai pedoman yang akan menyelamatkan, yang akan memberikan kebahagiaan, ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah di ayat kedua, Allah sudah tegaskan dari awal, la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, problemnya itu kadang kita masih ragu menjadikan Quran sebagai solusi, ya, baik sebagai pribadi, keluarga maupun dalam konteks kemasyarakatan. Nah, ini yang perlu kita benahi, ya. Nah, di sisi lain ada problem adalah berbicara tentang bagaimana kemudian memposisikan Quran, ya, dalam konteks kehidupan kita, ya. Jadi Quran itu kan idealnya dia berfungsi sebagai sumber utama, sumber pertama, ya. Seluruh ajaran dalam Islam itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, aturan-aturan yang ada di dalamnya, itu sumbernya dari Al-Quran. Jadi makanya disebut Quran itu sebagai pedoman utama, sumber utama dari bangunan Islam. Nah, karena dia sumber utama, maka ketika terjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita, baik itu pribadi, keluarga, masyarakat, dan seterusnya, atau terjadi friksi perbedaan pendapat, maka bahasa Allah itu farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Quran dan Sunnah Rasul. Nah ini artinya betul-betul Quran itu menjadi sumber utama kita, rujukan awal, ya, untuk menilai mana yang harus dipilih, mana yang harus ditinggalkan. Nah itu ya yang terkait dengan kedudukan Quran. Nah, problemnya hari ini kita dapati sebagian besar di antara kita, di antara umat Islam, Quran ini posisinya tidak menjadi sumber rujukan, tetapi hanya menjadi, mohon maaf misalnya, menjadi atribut identitas,
Ya, Sebagai muslim ya harus punya Quran misalnya. Atau tadi hanya dijadikan sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan atau acara-acara seremonial. Kalau mau ada pelantikan disumpah dengan Quran. Ada ada acara-acara besar diawali dengan pembacaan Quran. Ya, tapi sebatas seremonial. Ya. Nah, lebih jauhnya lagi dalam konteks rumah tangga misalnya Quran terkadang ya tadi hanya menjadi bacaan-bacaan yang kira-kira untuk membuat hati tenang dan lain sebagainya. Ya, walaupun memang itu bagian dari fungsi Quran, tapi esensinya bukan di situ. Ya, bahwa esensi Quran sebagaimana Allah jelaskan, hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan dalam surat Al-Baqarah 185 ya. Jadi dia sebagai hudan, sebagai bayina dan sebagai furqan. Nah, memaknai ini tentu tidak bisa secara normatif. Oh ya, Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Bagaimana memaknai petunjuk itu dalam konteks aktivitas? Sehingga Quran itu hidup. Ya. Nah, ini juga kadang-kadang umat atau sebagian di antara kita gagal memahami itu. Jadi hanya dipahami sebagai hal-hal yang normatif saja, tidak aktual. Nah, itu mungkin yang perlu didalami, dikaji lebih mendalam. Ya, Quran sebagai furqan, apa maknanya? Ya, nah bagaimana implementasi tentang Quran sebagai furqan? Nah, ini kan juga perlu diskusi panjang. Ya, sehingga kita memahami betul substansi daripada fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran betul-betul hidup, betul-betul mewarnai, ya, mewarnai sikap, mewarnai amal soleh kita, ya, interaksi sosial kita, semua diwarnai oleh Al-Quran itu sendiri. Saya kira gitu, Ustaz. Nah, apa hubungannya dengan tema kita menjadikan Quran, menjadikan apa tadi? Menjadikan keluarga Qurani, menjadi keluarga Qurani sepanjang hayat. Nah, kalau melihat dari pemahaman tentang yang saya sampaikan, mulai dari esensi Quran diturunkan sebagai kitab suci, sebagai pedoman, kemudian kedudukan sebagai sumber dari segala aturan dalam bagi taaturan din, kemudian fungsinya sebagai hudan, maka tentu ini berlaku tidak hanya bagi pribadi tapi juga bagi keluarga. Artinya menata keluarga itu dengan menggunakan Quran, ya, sehingga cerminan apapun yang keluar, apapun yang diputuskan, apapun yang dilakukan dalam sebuah keluarga itu tidak keluar dari konteks Quran itu sendiri. Ya, jadi itu saya kira intinya yang perlu kita tangkap, ya, sehingga Quran itu betul-betul hidup baik dari di pribadi-pribadi kita sebagai muslim maupun di keluarga-keluarga kita sebagai muslim juga tentunya. Mungkin itu dulu, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, mitra JC sekalian, begitu luar biasa ya, penjelasan bahwa Quran ini harus membumi. Nah, Quran ini bukan hanya sebatas di forum-forum selesai di situ, tapi tidak teraktualisasi dari dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu tadi Ustadz menjelaskan sebagai hudan, petunjuk. Yang namanya petunjuk itu kita kalau jalan ke suatu tempat di tol biasanya kan ada petunjuk-petunjuk jalan. Mau ke Bandung, mau ke Bogor, mau ke Jakarta, mau ke suatu tempat, itu ada aturan-aturan itu petunjuknya. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk itu bisa patah, jadi itu di jalan tol. Bagaimana jalan kehidupan ini, Ustaz, ya? Yang lebih panjang, yang lebih panjang, lebih luas, Masya Allah. Nah, harusnya kan kita sebagai muslim bersyukur akan Quran ini sebagai petunjuk. Tapi kadang-kadang tadi yang Ustaz sampaikan, nah itu yang menjadi problematika kita sebagai muslim, Ustaz. Padahal ini adalah sebagai mujizat Rasulullah SAW yang utama. Kalau kita lihat mujizat-mujizat Nabi yang lain kan hebat-hebat, tapi masih ada tak peninggalannya? Masih berguna nggak? Nah, maka ternyata mujizat
Rasulullah SAW Iya. itu Quran itu masih ada, masih utuh, masih utuh. Nah maka harus diperhatikan juga penjelasan Quran itu, Ustaz. Jangan-jangan Quran sebatas mushaf. Kan dalam Quran surat Al-Hasyr ya, bahwa Quran itu apabila Quran di atas gunung, lau anzalna hadzal Qur'ana alal jibal, di atas gunung maka gunung akan bergetar dan hancur, karena dia akan menjalankan bahwa Al-Quran itu bukan cuma sebagai tempat. Nah, bagaimana menghadapi kita sebagai muslim di Indonesia yang banyak ini, Ustaz, ya, di lingkungan kita, terutama di keluarga kita, Al-Quran itu tadi yang sebagaimana Ustaz sampaikan hanya sebatas ritual, hanya sebatas. Jadi Al-Quran tuh ini loh. Kan pas saat Nabi ditanya, istri Nabi ditanya, gimana akhlak Nabi? Quran. Iya. Jadi Al-Quran tuh hidup gitu. Nah, bagaimana untuk memberikan pemahaman dan teraplikasi dalam kehidupan para keluarga-keluarga muslim. Baik. Iya, mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang problem besar kita umat Islam itu ada beberapa hal terkait dengan Quran itu sendiri. Ya. Kan kalau untuk mampu memaknai sesuatu, maka awalnya itu harus mengerti dulu. Ya, harus memahami. Nah, proses untuk memahami itu tentu ada tahapan juga. Ya, mulai dari tahapan mungkin membaca, tilawah, ya, kemudian tadabbur dan seterusnya. Nah, Syekh Husaimi itu menjelaskan bahwa kewajiban umat Islam terhadap Quran itu yang pertama tilawah. Tilawah ini dibagi menjadi dua. Ada tilawah lafziyah, ada tilawah hukmiyah. Nah, kita sebagian besar ini masih berada pada posisi yang pertama, sebatas tilawah lafziyah, sekadar membaca, sekadar tadarus. Ya, bahasa ininya mah yang penting dapat pahala. Ya, gitu. Jadi konteksnya itu, ya. Belum sampai kepada proses jangankan hukmiyah, apalagi tadabbur dan seterusnya. Karena untuk bisa menjadikan Quran sebagai tilawah hukmiyah, prosesnya harus tadabbur. Nah, sementara faktanya di kita ini, di umat Islam yang penduduk bangsa Indonesia ini sebagian besar umat Islam yang kalau hitungannya itu kurang lebih 87,sekian% ya untuk saat ini. Berdasarkan data demografi yang kita lihat seperti itu. Nah, ada penelitian yang ini tahun lalu ya. Tahun lalu itu DMI, Dewan Masjid Indonesia, melakukan penelitian. Dari hasil surveinya, dari 87, sekian tadi dari umat Islam, hanya yang tidak mampu membaca Quran, ini baru membaca ya, bukan membaca baik dan benar, baru membaca, itu tidak kurang dari 67% nggak bisa baca Quran. Itu tuh baru. Nah, yang terbaru yang dirilis oleh Institut Ilmu Quran IIQ itu pernah merilis kira-kira bulan Maret atau bulan berapa saya lupa itu hasilnya memang ada peningkatan tapi nggak terlalu signifikan. Yang dari hasil penelitian mereka dilaporkan bahwa masih terdapat kurang lebih 57,sekian% umat Islam bahasa Indonesia belum bisa baca Quran. Nah, saya sebagai yang sehari-hari di sekolah ya, yang juga pendidikan Islam ya, di proses awal kita selalu mengadakan seleksi, terutama seleksi kemampuan membaca Quran, karena akan menjadi masalah besar ketika anak mengikuti pendidikan di madrasah, tapi sementara dia nggak bisa baca Quran, akan jadi masalah besar. Nah, dari hasil seleksi yang kita lakukan dari setiap awal tahun, itu tidak kurang ada sekitar 30-40% siswa itu tidak bisa baca Quran. Inilah fakta, inilah kenyataan kita. Maka tadi kembali bahwa proses untuk mampu menjadikan Quran sebagaimana tadi Ustaz gambarkan, ya, bisa jadi hudan, jadi furqan dan sebagainya, memberikan warna dalam kehidupan. Bagaimana mungkin kalau membacanya saja tidak sanggup? Tahap awal saja dulu. Itu baru membaca secara
tadi secara lafziah. Iya. Nah, ketika kita sudah mampu merutinkan itu, berinteraksi dengan Quran secara lafziah, menjadikan Quran bacaan kullayaum misalnya, walaupun di waktu tertentu ya, misalnya habis subuh atau habis maghrib, itu selera masing-masing lah. Tapi paling tidak udah menjadi rutinitas. Rutinitas itu artinya sudah jadi amalan istimror ya. Ya, entah berapa kayak sesuai dengan diazamkan saja. Diazamkan misalnya saya harus baca 2 lembar, 1 lembar atau 2 lembar per hari, tapi itu rutin. Nah, kalau ini sudah mampu dilakukan, apalagi sudah sampai pada tahapan bisa membaca baik dan benar, nah, baru kita akan masuk kepada tahapan yang kedua, yaitu berharap ada pemahaman tentang tilawah lafziyah, tilawah hukmiyah. Nah, tilawah hukmiyah itu tadi bagaimana kemudian kita memahami Quran itu dalam konteks-konteks aturan, hukum-hukum. Sehingga Quran itu betul-betul mengatur kita. Betul. Mengatur. Ya bukan hanya sekedar yang sifatnya seremonial atau simbolis, atau yang sifatnya keseharian. Iya. Mengatur cara makan, cara tidur, cara minum dan sebagainya. Bukan sebatas itu, tapi seluruh dimensi kehidupan kita diatur oleh Quran. Mulai dari bangun tidur kita sampai kita tidur kembali. Berekonomi. Iya, makanya memahami tentang hudan itu. Kalau saya memahami hudan itu, artinya kita menjadikan Quran itu sebagai landasan berpikir, landasan berbuat, landasan beramal, landasan berinteraksi. Semua harus kembali kepada Quran. Ya, itu memaknai Al-Quran sebagai hudan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan dalam bimbingan Quran. Nah, ini yang memang jadi problem kita hari ini. Nah, bagi keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Muslim, ya, ini tetap harus menjadi PR besar. Bagaimana kemudian memastikan keluarga-keluarga kita semua menjadi ahli Quran. Paling tidak dimulai dari memastikan anak-anak kita semua sudah lulus di tingkatan pertama, sudah bisa membaca Quran dengan baik dan benar, kemudian sudah menjadi habit, menjadi habit. Hari itu kalau nggak baca Quran rasanya ada yang hilang, atau mungkin akan lebih hebat lagi, lebih utama lagi, misalnya ketika keluarga itu sudah bisa menjadwalkan, misalnya maghrib sampai isya tidak ada kegiatan lain kecuali semua berinteraksi dengan Quran, bertadarus. Ya. Nah, kalau lebih meningkat lagi, kalau kemudian ada kajiannya, dibimbing oleh adiknya atau oleh ayahnya, oleh orang tuanya, anak-anak mendengarkan. Nggak usah banyak-banyak ya, ayat per ayat ya. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah itu rumah tangga, keluarga akan menjadi keluarga Quran. Tapi kan dengan berbagai kesibukan akhirnya itu jadi alasan, Ustaz. Apakah bagaimana ya biar itu teraplikasi lah nih buat keluarga Mitra JC ya, buat kita semua, biar ini ada bisa aja habis maghrib, atau habis isya, atau habis subuh, atau itu kan bisa kita agendakan. Karena salah satu bentuk biar keluarga menjadi keluarga Qurani, minimal itu kan, ya anak-anak kita, keluarga, terutama ayah, ibu, itu harus bisa baca Quran. Baik. Oke. Jadi yang pertama harus dilakukan memang dimulai dari hal yang mendasar, yaitu bagaimana menyamakan paradigma masing-masing. Bahasa anak sekarang tuh mau dibawa kemana keluarga ini? Ini tadi keluarga ya. Nah, jadi kalau mindset yang sudah sama, pemahamannya sudah sama, tadi memahami Quran sebagai kitab suci, sebagai pedoman, sebagai huda dan seterusnya. Kalau sudah sama, udah klik, insya Allah akan kesananya akan mudah. Akan mudah kesananya. Nah, bagaimana yang jadi pertanyaan berikutnya? Bagaimana dan supaya klik semua nih, punya irama yang sama, punya pahaman paradigma yang sama tentang mendudukkan maupun memfungsikan Quran dalam kehidupannya. Harus dibangun kesadaran. Kesadaran itu baru bisa dibangun melalui
taklim, Hmm. melalui kajian-kajian. Berikan pemahaman tentang esensi Quran, tentang memaknai Quran sebagai hudan, memaknai Quran sebagai furqan, sebagai bayina. Kalau nggak dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan itu akan sulit memang. Apalagi mohon maaf, kesadaran itu baru tumbuh ketika keluarga sudah berjalan sekian tahun. Harus dimulai lagi dari awal. Tapi saya kira nggak ada kata ketinggalan, nggak ada kata terlambat. Bismillah, dimulai saja. Ya kesadaran itu tentu harus dimulai dari yang paling atas ya, bapak ibunya, orang tua. Ya, itu saya kira Ustaz. Ya, tradisi sekalian luar biasa ya. Maka bentuk realisasi membentuk keluarga Qurani maka harus diagendakan. Iya, betul. Diagendakan secara rutin untuk kita keluarga kumpul untuk memahami Quran berawal dari langkah memahami baca Qurannya, pembacaannya. Ya. Betul. Itu yang kalau kita di sini agak sulit, maka kita undang aja Ustadz kita Ustadz ya. Mungkin Ustadz Jawadin siapa ya? Mungkin juga dengan timnya bisa memberikan solusi terhadap keluarga-keluarga yang memang, karena memang kadang ada juga Ustadz mau ngaji malu, mau ikut kajian, mau talim agak minder. Soalnya apa? Ternyata nggak bisa baca Quran. Yang utamanya. Iya. Padahal kan dia juga tahu dia seorang muslim, tapi kaitan dengan problem sebelumnya, akhirnya saat menyadari mau baca Quran, kadang-kadang yang malunya itu yang dikedepankan, jadi aduh. Iya. Nah, gimana Ustaz terhadap itu? Memang fenomena juga itu, dan kenyataannya memang banyak yang seperti itu. Iya. Sehingga kalaupun dia misalnya mau belajar, dia bagaimana biar supaya nggak kelihatan sama anak istri dan seterusnya. Ya. Iya. Jadi, tapi dengan metode, dengan perkembangan pengetahuan, perkembangan metode ilmu pengetahuan hari ini, sebenarnya nggak ada kata sulit. Iya. Ya, sekarang itu muncul berbagai macam metode cepat ya. Metode cepat baca Quran. Kalau zaman saya, mungkin jaga zamannya Ustadz, kan itu masih istilahnya metodenya metode Baghdadi, tinggalan jauh. Jadi untuk memahami huruf saja butuh waktu sekian bulan, sekian tahun mungkin ya. Mulai dari mengeja, setelah mengeja bagaimana menyambungkan. Jadi prosesnya panjang lah. Tapi dengan hari ini, dengan metode berbagai, ada metode Al-Barqi, ada metode Iqra, ada Ummi, luar biasa, banyak metode sebenarnya. Jadi insya Allah mudah. Bahkan melalui handphone kita juga ada bimbingan ya. Bisa. Jadi sebenarnya nggak ada kata sulit, nggak ada alasan. Ya. Jadi prinsipnya pada dasarnya kembali kepada kita. Mau malu sehari 2 hari atau mau malu selama-lamanya. Gitu. Lebih baik malu sehari 2 hari sebulan lah ya, daripada malu sampai ke akhirat. Ya, tradisi saya ngeri sampai ke akhirat. Jangan sampai kita menyesal ya. Iya, menyesal pas di akhirat. Ya. Di akhir-akhir baru mau. Ya. Nah, maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan kita sia-siakan. Ya, malu cuman seberapa sih, dan malu juga nggak ada. Ya, itu kan terutama hubungan kita kepada Allah. Nah, gimana Ustaz peranan penguasa dalam hal ini? Kan Rasulullah pernah sampaikan sebaik-baik kalian adalah belajar Quran dan mengajarkan. Oh iya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Artinya kan harusnya ini masuk kepada sistem pendidikan. Tingkat jangan cuma tingkat TPQ, tapi bahkan semua tingkat itu harusnya pendidikan baca Quran minimal itu atau memahami tadabbur dan segalanya harusnya masuk gitu. Betul. Mau jadi dokter harus bisa baca Quran. Mau jadi anggota caleg harus bisa baca Quran. Kenapa? Sebagai muslim kan yang terbaik itu. Betul. Nah, tapi itu kayaknya, gimana Ustaz peranan penguasa, apakah di tingkat
lingkungan atau RT, Iya. RW, ataukah bahkan sampai negara. Iya. Kalau bicara ideal, Mm-mm. ideal itu kan sesuatu yang memang harapannya seperti itu ya. Iya. Jadi kalau bicara ideal, sesungguhnya membumikan Quran itu memang tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Iya, atau iya. kiada ya atau kekhilafan. Hmm. Hanya saja kita tahu bahwa khususnya di negeri kita ya, kan sumber hukum utamanya bukan dari Quran. Ya, jadi ini memang. Nah, tapi terkait dengan tadi upaya melibatkan dari struktur kepemimpinan yang ada, misalnya dari tingkat RT sampai tingkat bupati misalnya, wali kota, bupati dan seterusnya, gubernur. Itu sebenarnya ada beberapa daerah yang sudah mulai mengakomodir. Ya, artinya dia memasukkan itu sebagai bagian dari undang-undang daerah, ya otonomi daerah. Kita tahu misalnya masuk ke Perda, misalnya Aceh ya, kemudian Sulawesi Selatan juga sudah pernah kalau tidak salah ya. Jadi ada beberapa daerah lah yang kemudian memasukkan Quran itu bagian dari peraturan daerah. Nah, itu ya. Kalau di tingkat pendidikan formal ya, katakanlah sekolah, itu juga sebenarnya perkembangan cukup bagus. Hari ini, kalau dulu ya Ustaz, kita menemukan anak sekolah-sekolah umum itu anak siswanya baca Quran di pagi hari sulit. Tapi hari ini cukup bersaing ini. Ya. Bahkan bukan hanya di madrasah, tapi sampai sekolah-sekolah negeri tingkat SMP, SMA itu sudah mulai ada kegiatan di pagi hari sebelum mereka belajar baca Quran dulu. Masya Allah. Sudah ya, bahkan sudah sudah hampir merata lah mungkin ya. Nah, itu memang di satu sisi kita patut bersyukur dan berbangga ya, bahwa ada kesadaran dari umat Islam, dari kalangan pendidik dan seterusnya, bahkan pemerintahan itu mengakomodir kepentingan kita, kepentingan umat Islam. Nah, hanya saya tadi tentu kita tidak boleh berhenti sampai di tataran itu. Ya, misalnya tren anak-anak, orang tua hari ini tren anaknya habis Quran. Ya. Jadi bukan berhenti sampai di situ. Bagaimana kelanjutannya setelah dia membaca dengan baik, benar, menghafalkan apalagi. Nah, tinggal tuntutan selanjutnya bagaimana kemudian dia membumikan nilai-nilai yang ada dalam Quran. Karena itu yang paling prinsip. Ya. Jangan sampai hafal ayatnya, tapi ketika di konteks kehidupannya justru berseberangan, bertabrakan. Ya, sehingga Allah bilang kabur maktan innallahi antaqulu. Itu yang kita perlu khawatiri. Jadi kesadaran itu kita sambut dengan baik, bersyukur bahwa ada sebuah gerakan kesadaran yang luar biasa dari umat Islam. Ya, hanya saja tadi harus perlu ditingkatkan dari sebatas tilawah, kemudian meningkat menjadi tilawah dari titik tilawah lafziyah, kemudian meningkat jadi tilawah hukmiyah. Nah, sehingga mulai dari, kalau bicara kewajiban kan pertama kewajibannya meyakini dulu lah. Harus yakin dulu tadi yang la raiba fihi, tidak ada keraguan bahwa ini petunjuk hidup, yakin itu. Ya. Pasti dia akan memberikan arah yang benar untuk kehidupan kita. Kemudian yang kedua baru membaca. Nah, membaca sudah baik, sudah bagus, kita tingkatkan memahami isinya. Nah, untuk memahami isinya, atau ada yang lebih hati-hati memanai maknanya, mengerti dulu terjemahnya. Setelah itu baru masuk proses tadabbur, memahami isinya. Ya. Nah, tentu ini kan butuh bimbingan. Ya, jadi tetap dibutuhkan sebuah wadah yang itu mampu memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita juga tidak salah memahami. Karena Quran itu kan penuh dengan makna luar biasa. Betul. Ya, ada satu kalimat tentang harus terhubung dengan
ayat yang lain, terhubung dengan hadis dan seterusnya. Nah ini butuh bimbingan sehingga kita juga salah memahami. Itu saya kira Ustaz. Ya, mitra JI sekalian, luar biasa ya. Jadi peranan sistem kekuasaan itu harus sampai kepada bahwa Quran ini harus menjadi petunjuk tadi. Nah tentu berproses. Betul. Ya, prosesnya dari tingkat sekolah. Bahkan kemarin-kemarin juga ada saya dapat informasi dia mau masuk ke sekolah negeri itu syaratnya dia melalui jenjang tahfiznya. Betul. Ya, sekarang luar biasa. Banyak Ustaz. Ada begitu ya? Ya, universitas juga sekarang banyak begitu. Kalau hafal berapa juz udah bisa lolos langsung ya. Beasiswa. Iya. Aduh, Masya Itu Allah. memang kemuliaan dari Quran ya, luar biasa. Nah, yang ingin timbul pertanyaan juga gini Ustaz. Dulu saya pernah ya baca lah. Suatu ketika pernah Abdullah bin Mas'ud di zaman Nabi, dia pernah menyatakan bahwa di zaman kami itu sulit menghafal Quran. Kenapa? Memang belum ada mushaf, belum ada Quran yang semudah sekarang ini, belum ada metode-metode cara menghafal. Itu mudah menghafalkan, walaupun dia sendiri hafiz 30 juz. Iya, siap. Tapi kami mudah mengamalkannya. Masya Allah. Iya. Suatu saat nanti Mudah ada dihafal. zaman yang mudah menghafalnya, tapi sulit bahkan tidak mengamalkannya. Isinya. Nah, apakah korelasinya yang dimaksud zaman itu zaman sekarang ini? Ya, saat kita ingin mengamalkan seperti tentang riba. Iya, oke. Itu kan semua juga masyarakat muslim tahu. Qurannya juga jelas. Qurannya juga jelas, tegas gitu. Wala taqarrabu zina. Itu juga jelas. Ya. Tapi saat di pernikahan pacarannya udah berapa lama? Kesannya harus pacaran dulu. Masya Allah. Nah, iya. Gimana ini Ustaz korelasi ini? Iya, makanya tadi dari awal saya sampaikan bahwa memahami Quran, fungsi Quran sebagai hudan, itu harus dipahami bahwa Quran harus menjadi landasan berpikir, landasan bertindak, landasan beramal, landasan aktivitas. Makanya kan tadi hudan maknanya kan petunjuk ya, memberikan arah. Nah, bagaimana mungkin Quran bisa memberikan arah kalau kemudian petunjuk-petunjuknya nggak kita pakai? Betul. Iya. Kita percaya sama Google nih, menggunakan Google untuk menuju satu titik tujuan. Tapi kemudian ketika Google mengarahkan, kita nggak pakai petunjuk dia. Jadi itu namanya kan apa ya? Bertolak belakang antara keyakinan dengan fakta. Nah, problem kita juga di situ sama. Kalau kita tanya sebagai umat Islam, kamu percaya dengan kitab Al-Quran? Percaya, yakin orang itu bikinan Allah kalau kata anak-anak mah. Iya kan? Tapi tadi begitu itu diturunkan ke dalam bentuk aturan, ini jadi problem. Ya tadi seperti misalnya tentang riba, ya tahu bahwa kalau riba itu haram, ya, riba itu sangat dimurkai, sangat dibenci. Tapi bagaimana? Nggak ada jalan lain. Kalau nggak begini kita nggak punya. Jadi seolah-olah hidup itu udah gelap gitu kalau tanpa melalui itu. Padahal kalau kita buka Quran luar biasa sesungguhnya. Allah memberikan jalan. Ya. Ada solusinya. Ada solusi pasti. Nah, problemnya kita kadang-kadang tadi itu tidak mampu membangun kepercayaan penuh kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Jadi itu Ustaz ya. Dan proses yang nggak kalah penting sebenarnya bahwa berharap tumbuh kesadaran itu sesungguhnya juga tidak mungkin akan tumbuh kesadaran kalau misalnya tidak diproses. Nah kita ini kadang-kadang nggak mau main di proses, tatanan proses. Ya, yang saya maksud proses itu
bagaimana memahami Quran sebagai hudan? Harus mengkaji lah, memahami. Tadi taklim tadi kajian. Ya, baru akan, karena dari mengerti akan lahir pemahaman. Dari pemahaman yang benar maka lahir amal yang benar. Kalau urutannya ada yang lompat, nggak mungkin bisa ideal hasilnya. Betul. Gitu. Hanya saja memang proses ini Ustaz ya. Nah, yang proses harus itu tetap harus berproses. Sebagaimana Quran ini kan turun bukan langsung jadi satu ya. Dia secara tanzil kan turun berangsur-angsur. Nah, harusnya kita juga begitu. Ya, ada sebagai keluarga ada masalah apa nih? Ya, pelan-pelan. Oh, ternyata bimbingan Quran begini. Bimbingan hadis begini. Ya, pelan-pelan. Akhirnya itu menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis dalam keluarga. Jadi habit kan luar biasa. Ya, jadi tradisi sekalian luar biasa ya. Apabila ini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk yang kita jalankan sebagaimana perintahnya dan juga ada larangannya, ini Allah akan memberikan keberkahan tentunya. Insya Allah. Ya. Bukan cuman diri, keluarga, bahkan lebih daripada itu. Betul. Ya. Nah, sehingga ada jadi, satu ayat di jaminan ini, jadi selagi-lagi problemnya tinggal yakin nggak kitanya ya. Karena kita kan yang disasar oleh Quran kan kita sebagai objek. Ya. Jadi Allah tuh memberikan solusi ya dalam Quran surah Al-Imran kalau tidak salah ya. Yang bunyinya itu walau anna ahlal qura Allah ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu. Ini kan dari Quran nih. Iya. Yakin nggak dengan itu? Bahwa Quran bilang nih, dengan kata lain Allah ngomong melalui Quran. Iya. Kalau penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah rumah dalam bentuk lebih kecil lagi ya, mereka itu beriman dan bertakwa, ya, lafatahna Allah akan buka. Mata itu kan terbuka tuh, terbuka itu artinya dari berbagai sisi berarti, ya. Tadi kalau bicara rezeki, bicara kenyamanan, semua terbuka tuh, ya, keberkahan dari langit maupun dari bumi. Nah, cuma tadi ujungnya itu walakin kazzabu. Itu masalahnya. Banyak di antara kita yang mendustakan, maksudnya nggak percaya, nggak yakin. Iya. Gitu. Ya. Itu masalahnya. Ragu-ragu terhadap janji Allah. Padahal sejarah membuktikan. Betul. Ya, bagaimana umat-umat terdahulu, mereka yang beriman, bertakwa, hidupnya seperti apa. Terus bagaimana mereka yang justru melanggar, menolak, ya, akhirnya seperti apa. Nah, itu jelas semuanya, sudah diterangkan, sudah disampaikan dalam Quran. Jadi ada konsekuensi ngerjain ini. Oh iya. Ini pasti begitu. Nggak ngerjain ini. Ini. Kalau bahasa Quran kan jelas. Wahadainahun najidain. Ada dua jalan nih. Tadi ya ada dua petunjuk. Ada dua hudan. Hudannya mau hudan yang mana? Hudannya dari Quran apa hudan dari Quran? Dari selain Quran. Karena gini, dalam konteks kehidupan masyarakat, ya siapapun dia, agama apapun dia, itu kan yang mewarnai biasanya, mewarnai aktivitasnya, ya yang dominan itu, ya tadi kitab sucinya, atau misalnya dari tradisi yang berkembang di situ, atau ismu-ismu yang dipahami. Nah konteksnya kadang-kadang nih, walaupun kita kitab suci Quran, tapi kemudian aturan hidupnya mengambil dari tradisi, dari budaya, ya, dari paham-paham, dari ismu-ismu, kata orang dan seterusnya. Qurannya mah tetap. Jadi akhirnya, jadi seolah-olah
apa ya, Quran itu tadi jadi apa? Jadi nilai sebatas nilai sakral. Ya, tapi nggak membumi. Kenapa? Karena ketika dibumikan itu, dibumikan aktivitasnya, dia tinggalkan Quran. Dia pakai aturan umum. Ya, prinsip-prinsip ekonomi dipakai, ya, sistem kapitalis, ya, liberalis dan seterusnya. Sampai urusan politik saat makan begitu juga kan. Ya, gitu saya kira lah, banyak hal lah yang memang perlu dibenahi. Ya, tapi ya sekali lagi semuanya berproses, tentu tidak bisa simsalabim. Ya, jadi kalau kedapatan keluarga kita, pemilik kita kemudian udah orang tua kok baru mau belajar Quran, biarkan saja, itu proses namanya. Justru alhamdulillah masih, alhamdulillah masih mau. Itu saja. Ya, masya Allah. Jadi mitra Jesi sekalian, kita sebagai Muslim tentunya harus membuktikan kemusliman kita. Oh iya. Apa itu? Bahwa kita ini punya petunjuk. Betul. Apa petunjuk kita? Allah. Nah, Allah diwakili dengan adanya kalam Allah, wahyunya, Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran jangan hanya kita batasi sebatas mushaf tadi, sebatas mushaf yang memang itu kita taruh, jaga baik-baik, sehingga bersih gitu, sehingga bersih, rapi, ditaruh di rak, nggak pernah dibuka nanti saat ada kematian, saat Ramadan tertentu, atau saat mau ada acara-acara seremonial baru dibuka. Padahal itu harus bisa menjiwahi dalam diri kita. Iya. Menjadi pemahaman bahwa pemahamannya adalah pemahaman Quran. Betul. Saat dia bicaranya sesuai dengan Quran. Saat dia pandangannya, jiwanya, hatinya, seluruh aktivitasnya Quran. Betul. Ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidurnya pun sampai tidurnya juga. Masya Allah. Ya. Nah, mitra jadi sekalian, maka tidak ada kata terlambat buat kita semua. Ya. Bermula dari setiap diri kita, keluarga, kita adakan agenda rutin untuk pengajian, talim keluarga, bagaimana Al-Quran ini harus membumi setiap diri kita. Apa yang bisa kita kerjakan tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kaitan riba ini karena udah tersistemkan, ya, maka kita awali dari diri kita, jangan sampai kita. Kalau sekarang kita lagi boykot produk-produk Israel, produk Israel, maka kita pun bisa memboykot, ya. Hal-hal yang memang itu perintah larangan Quran, harus kita boykot itu. Kita tinggalkan itu semua. Baik itu terutama aktivitas kehidupan kita. Kita boykot, kita berkata-kata yang tidak baik. Kita boykot tontonan-tontonan yang tidak baik. Kita boykot tadi, jangan riba. Terus bagaimana kita sabar, maka menjalankan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itu saja. Ya. Nah, kalau ada sesuatu yang bingung, nanti kita bisa tanyakan ke Pak Ustaz Jawaluddin yang insya Allah akan memberikan pengarahan buat kita sehingga kita tetap terarah. Karena saat kita belajar Quran juga harus ada gurunya, Ustaz. Betul. Kalau bisa kita sendiri saja. Rasulullah saja kan gurunya. Justru itu keistimewaannya Al-Quran. Betul. Iya. Ya, baik mitra jadi sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu untuk kegiatan program Sorban Umat ini. Tentunya saat kita obrolkan, semoga ada manfaatnya buat kita. Untuk apa? Untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dan juga akan menjadi warisan buat keturunan kita dan lingkungan kita. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan segala perintah Allah dalam Quranul Karim, dan juga kita dimudahkan untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Karena ini sudah dijaminkan oleh Rasulullah. Sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah memberikan wasiat meninggalkan dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Rasulullah tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan warisan dunia, tapi Rasulullah meninggalkan petunjuk yang ini apabila kita jalankan akan selamat dunia akhirat. Pasti sebaliknya, saat kita tinggalkan, yang ada adalah kecelakaan buat kita. Dan semoga kita semua tidak menginginkan seperti itu, dan kita dijauhkan. Nah, sebelum akhir mungkin Ustaz
ada yang ingin disampaikan, terutama juga kita doa buat saudara kita di Palestina? Oh iya, iya, Mitra JSC yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita luar biasa bersyukur bahwa di tengah-tengah kondisi saudara kita yang jauh di sana ya, di Palestina, mereka masih harus berjibaku, harus menahan gempuran, serangan, intimidasi dan lain sebagainya, sehingga mereka mungkin tidak bisa memaksimalkan ibadahnya. Ya, nanti kita dikasih kesempatan, ya masih dalam suasana aman, nyaman, jangan sampai nikmat ini kita abaikan. Ya, kita bayangkanlah kalau misalnya kita berada pada posisi itu, tentu mungkin kita tidak bisa berdialog seperti ini, ya, melakukan kegiatan, melakukan pembinaan, maka syukuri betul dengan cara memaksimalkan. Itu saya kira terkait kewajiban kita sebagai sesama muslim, tentu kita senantiasa mendoakan. Ya, mudah-mudahan Allah tambahkan kesabaran mereka. Ya, Allah keluarkan mereka dari kesulitan-kesulitan yang ada. Ya, pada akhirnya Allah menangkan mereka ya. Amin ya untuk bisa menjalankan aktivitas ibadahnya dengan sempurna. Saya kira itu Ustaz. Ya, alhamdulillah, syukran kasir kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Jawaruddin dan juga kepada seluruh mitra JSC sekalian yang semoga selalu dalam sehat dan penuh keberkahan, dan semoga menjadikan keluarga-keluarga kita adalah keluarga yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan kekuatan, kecakapan dan kecukupan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ini saja yang bisa kami ketengahkan di kesempatan yang berbahagia ini, dan langsung saja kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf atas segala kehilafan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.